Mau nanya-nanya saja, kalau tidak nanya-nanya sesat saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa dengan saya Tan Karisalo Channel. Saya akan ngobrol dengan pakar new media dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Abdullah Kusairi. Siang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada apa kita siang ini? Ya saya mau nanya-nanya saja, kalau tidak nanya-nanya sesat saya nanti. Sedikit saja tentang apa Pak, katanya ini kan pakar new media, apa sih? New media itu? Pakar-pakar ini kan bisa juga ya dibuat-buat oleh kawan-kawan wartawan ya. Ya. Tapi yang jelas soal new media ini, soal kita hari ini yang merasakan terjadi disrupsi di mana-mana. Ya. New media telah mengubah segala teori komunikasi massa. Dulu kita dengan cetak koran, dulu kita masuk televisi susah, sekarang sudah bisa seperti ini kan. Dulu susah ini, hal-hal yang sangat keren dulu, sekarang tidak aneh lagi. Perubahan yang sangat cepat dan mendahului zaman yang kita perkirakan gitu. New media, bahasa kitanya kan media baru. Iya. Kebaruannya apa? Barunya itu konvergensi di mana ketika sejarah berabad-abad cetak menguasai dunia, lalu ditemukan berabad-abad setelah itu adalah radio, berabad setelah itu baru televisi, lalu menguasailah tiga medium ini. Tapi hari ini tiga medium ini dikumpulkan dalam satu online yang bisa dirangkum cepat, tepat, dan terdokumentasi dengan cepat. Berarti media lama itu disentuh oleh teknologi baru, kemudian itu yang dijadikan. Ya, itu yang dikatakan new media theory dan meruntuhkan segala bentuk kuasa media yang ada. Misalnya dulu ada tim redaksi, sekarang personal bisa membuat dengan sosial media. Dulu tidak ada channel seperti ini, semua dengan televisi, dengan sistem pertelevisian penyiaran yang sangat ketat. Tidak harus orang ganteng aja, tidak boleh pakai kacamata, tidak boleh pakai jilbab. Sekarang sudah runtuh semua itu. Iya. Itu yang baru itu. Ya. Berarti proses itu yang disebut dengan konvergensi. Konvergensi media, berpindah tempat, berpindahnya medium, dan ada tempat baru. Kalau dulu kan begini, cetak punya kuasa terdokumentasi dengan baik, lalu radio dengan kecepatan dan didengar, easy listening. Televisi lengkap, bisa desain grafis segala macam, tersiarkan secara cepat juga sebenarnya, tapi ada keterbatasan, orang tidak bisa real time atau berinteraksi secara real time. Nah, kalau new media semuanya sudah dipangkasnya itu, berkomentar dimanapun orang bisa menjadi reporter, siapapun bisa jadi reporter dengan Android dan sistem teknologi tinggi. Oke, media lama itu kan ada pemirsanya, ada pembacanya, ada pendengarnya. Oh ya. Lalu ketika muncul media baru, kira-kira yang ketiga kelompok. Ya, sekarang berubah namanya menjadi netizen, menjadi follower, menjadi trending topik. Kalau yang disebut acaranya naik rating ya, sekarang kan trending. Nah, jadi segalanya mulai berubah dan kita generasi yang mulai tidak relevan kalau tidak mengikuti zaman ini. Anak-anak kita kan generasi yang disebut milenial Z, Y, dan ada milenial Z setelah kita. Setelah itu ada Alpha, generasi Alpha yang lahir sudah ada ini. Anak-anak kita kan luar biasa. Kira-kira mereka sadar enggak mereka berada di zaman ini? Bisa jadi nanti seperti kita menguraikan kisah dan sejarah perkembangan secara periodik, perkembangan media, sejarah media. Kalau dulu kan ada kelompok setia pembaca. Oh ya. Ada kelompok pendengar setia. Ada pemirsa setia. Kira-kira konsep-konsep seperti itu hadir enggak dalam hadir, dan justru
rigid bahwa di daerah mana mereka paling banyak mendengar, melihat, mengklik, Ya. materi apa yang paling disukai, pada jam berapa itu ada, sehingga dengan membaca fenomena followernya, mereka akan mengikuti selera follower. Dengan begitu akan terpelihara tuh. Kalau dulu kan tidak tahu ini pemirsa kita siapa, kecuali kalau Asen Nielsen mensurvei kan. Berarti prime time itu masih laku enggak sekarang? Sepertinya untuk itu kan subjeknya media kalau dia dikatakan prime time. Misalnya ada prime time kita di Indonesia itu habis maghrib jam 8, jam 7 sampai jam 9 ya, menjelang orang tidur. Sekarang kan itu bisa dikatakan tidak bisa ada lagi karena televisi pun dalam beberapa survei kan sudah jauh turun pemirsanya. Orang menonton YouTube kapan saja, di mana saja, kalau senggang. Itu dia kan. Dulu kan kita kan nunggu acara-acara penting tuh di prime time iklannya mahal di sana. Sekarang kan bergerak cepat gitu kan. Berarti ada yang tergilas di sana. Ada banyak sekali yang tergilas. Misal pola biro iklan, pola AdSense Google, yang akhirnya kita melihat produksi iklan memang masih ada, tapi medium iklan berpindah ke AdSense yang banyak followernya. Misalnya orang akan pasang iklan ketika followernya sudah jutaan, atau kepada influencer di media sosial personal, yang kita lihat bagaimana para influencer kita hari ini menanggung untung luar biasa. Dan survei saya terakhir, bukan survei, dari penulisan saya terakhir, datanya adalah 303 berapa yang jelas ratusan triliun kue iklan sekarang tentu sudah tidak lagi terbagi kepada televisi semata. Biasa, berarti ada dampak ekonomi itu memang mengubah sangat. Sekarang sektor saya pernah mengklik sesuatu yang ada di YouTube itu kekhususan hanya memancing di payau ke payau, dari ikan gabus ke ikan gabus, ikan apa di sungai-sungai itu ternyata banyak followernya, dan itu ada iklannya juga di situ. Artinya ada kekhususan yang membuat, kalau dalam ilmu komunikasinya mungkin produksi media komunitas itu berkembangnya di situ. Ya. Berarti nanti kalau kita ingin kembangkan, memang kita harus pertimbangkan. Ini kan sekarang ada namanya generasi rebahan. Kalau perkiraan saya, ini pasti ada prime time-nya juga. Rebahnya kapan ini? Belum ada saya temukan survei dan belum kita lakukan survei itu. Tetapi yang jelas anak-anak remaja kita pada dasarnya mereka kalau tidak disiplin, kalau tidak ada aturan di rumah, mereka tertidur dengan gadget. Artinya mereka akan ikut apa di tengah banjir informasi ini sesuai dengan selera komunikasi dan pengetahuan sekelompok mereka. Misalnya begini, BTS, ada kemarin Indonesia, misalnya ada Broken Heart, Lord Broken Heart, di apa ya, Kempot. Itu trending yang bisa diikuti mereka bisa berjam-jam kalau sempat itu ada live untuk tontonan musik atau film, untuk serial-serial di Netflix misalnya. Apalagi kalau Korea, kita nggak bisa apalagi. Oke, jadi apa pesannya nih untuk, kalau di ilmu komunikasi namanya mereka itu khalayak dulu ya? Apa pesannya ini? Pesan saya kepada pemirsa, kepada generasi manapun, kita memiliki kesempatan yang sama untuk hadir di medium manapun. Tetapi semua ada ilmunya, dan kita harus punya rasionalisasi kenapa kita memilih jalan mediumnya A, kontennya A. Konsistensi paling penting. Oke. Itu dia. Satu, reasoning atau alasan. Kemudian yang kedua, ada ilmu, semua ada ilmunya. Yang ketiga, konsistensi. Oke, terima kasih. Ngobrol-ngobrol singkat. Kalau panjang-panjang nanti tidak paham pula Anda. Nah, kita sedikit saja tapi ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Tan Kari Salo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.